Sekarang kita berboncengan berdua tanjakan Blok M Square. Ya, ayo Om. Ya. Aduh, ngeden nih, ngeden. Tapi bisa. Tanjakan, kuat gak dia? Waduh, ngeden nih teman-teman. Waduh, ngeden. Ngeden. Waduh, ngeden, gak kuat. Oke, ternyata gak kuat. Oke, go. Waduh, gak kuat. Welcome back to channel Eviolik, channel yang membahas berbagai macam electric vehicle, mulai dari motor listrik, mobil listrik, sepeda listrik, skuter listrik, pokoknya apapun yang pakai listrik dan jelas pakai baterai. Bagi yang belum kenal, nama saya Alfred, dan di episode kali ini saya akan mengulas motor listrik bermerek Uwinfly tipe T3, tipe yang ke Eropa-Eropaan itu loh. Nah, di episode kali ini saya akan mereview terutama motor T3 ini di bagian tanjakan. Nah, kita akan review mulai dari seorang diri menanjak dan berboncengan. Nah, kita akan pilih daerah medan yang seperti dari basement parkiran, gedung parkiran, atau jalanan flyover dan jalanan yang berbukitan. Oke, tapi sebelum itu, subscribe, tekan tombol lonceng, dan share bila teman-teman perlu info seperti motor listrik ini. Ya, sekaligus tes dulu lah. Untuk tipe T3 ini saya sempat review singkat di showroom Tangkas. Nah, bagi teman-teman yang belum saksikan dulu di episode sebelum ini ya. Nah, ini saya akan mereview singkat dulu mengenai spesifikasi motor T3 ini, terutama dari motor, baterai, dan kita akan lihat tengok bagasinya. Nah, untuk motornya memakai 60 volt BLDC 800 watt. Terus untuk baterainya berkapasitas 60 volt 20 ampere, yaitu kira-kira 1,2 kWh. Yang konon di brosur tercatat 60 km jarak tempuhnya. Oke, kita langsung tengok bagasi dalamnya dan bagian kontrolernya gimana. Oke? Untuk membuka bagasi, kita membutuhkan alat seperti kunci pas ukuran nomor 10 dan obeng plus kembang ya, teman-teman. Ayo kita langsung buka dah. Ya, kita pertama membuka bagian kunci ini, bagasi. Dan terakhir kita akan membuka baut MCB ya, memakai obeng plus. Teman-teman, kita mulai lihat dari MCB-nya. Nah, untuk MCB-nya memakai MCB DC ya. Tercatat sini 40 ampere ya untuk DC MCB-nya. Terus untuk controller memakai merek TXT controller FOC ya, teman-teman. Kalau lihat di bahasa kanji ini adalah FOC. Terus low voltage-nya di cut off di 52 volt dan ampernya itu 35 plus minus 1 ampere. Oke, teman-teman, untuk controllernya. Ya, dan untuk bagian baterai SLA memakai 5 biji, 1, 2, 3, 4, 5. Total 60 volt, 20 ampere. 1 biji kapasitas 20 ampere hour ya, teman-teman. Oke, totalnya 1,2 kWh untuk baterainya. Oke, kira-kira gitu. Kita akan tes kemampuan motor T3 ini. Tapi sebelum itu kita akan cek dulu speedometernya. Mulai dari berapa kilometer ya, dari odometernya. Kita lihat sekarang, buka sekarang. Oke. Nah, di sini tercatat 60 volt
Ini udah cas penuh ya teman-teman. Dan odometernya di kilometer 1205, 1205 kilometer. Oke, kita lihat di situ. Nah, tanjakan pertama saya akan ke jembatan flyover Tapal Kuda, yaitu di daerah Pejaten ke Pasar Minggu, Jalan Raya Pasar Minggu. Kemudian kita akan tes lagi di jalan daerah Cipete ke arah Kemang. Situ tanjakan gila tuh yang naik turun tuh. Nah, kita akan tes di situ. Kemudian kita akan tes gedungnya, parkiran gedung di daerah Blok M Square, yaitu dari basement kita nanjak sampai atas. Lihat bisa atau tidak, kita buktikan langsung. Yuk, kita mulai sekarang ya. Ayo, kita langsung jalan ya. Sekarang kecepatan di 45 km, 47, 48, 49, 50 ya teman-teman. Nah, di Garmin saya di kecepatan 37,5 km per jam teman-teman. Oke. Hitungan lagi. Nah teman-teman, kita sekarang lagi di daerah mendekati Kemang ya. Ini juga jalanannya juga lumayan berbukit ya teman-teman. Banyak tanjakan juga. Memang nggak securam, ntar kita di posisi yang akan pergi yang lebih curam lagi dah. Oke. Baterai di voltasi di 62 volt ya teman-teman. Awalnya pas cas penuh di 64 dan sekarang ada posisi di 62 volt. Oke. Nah teman-teman, saya sekarang lagi berada di Kemang. Kita lihat tes tanjakan dulu, lihat bisa tanjak atau tidak ya. Oke, kita gaspol, kecepatan maksimal di 23, 22 dan di kecepatan Garmin saya sekitar 15-16 km per jam ya. Sukses ya untuk seorang diri. Nah teman-teman, saya coba tes lagi sekali lagi. Kita berhenti di tengah tanjakan yang sangat curam. Kita start jalan. Bisa jalan atau tidak? Oke. 1, 2, 3. Oke, masih bisa ditantang ya. Masih bisa dilibas juga tanjakannya. Cuman agak ngeden ya. 8 km per jam, 10 km per jam. Oke, sip. Oke, level 2. Level 1 ya, sorry. Level 1. Kecepatan maksimal di 13,7 km per jam, 9, udah mulai ngeden ya teman-teman. Tapi kita naikin speednya masih sama, level 3 pun masih sama. Oke. Masih bisa dilibas.
tanjakan. Kuat gak dia? Waduh, ngeden nih teman-teman. Waduh, ngeden. Wah, ngeden. Ngeden. Waduh, ngeden. Gak kuat. Oke, ternyata gak kuat teman-teman. Oke, go. Waduh. Waduh, gak kuat. Sekarang saya lagi di Blok M Square, basement Blok M Square ya, tempat parkiran. Nah, kita coba tanjakan langsung. Kuat gak ya? Nah, tanjakan seorang diri. Oh, masih bisa di handle dengan baik ya teman-teman. Kecepatan 19 km per jam. Sip. Sekarang saya berhenti di tengah tanjakannya. Lihat bisa nanjak ya motor ini. Ayo. Oke. Masih bisa. Sekarang kita coba berdua berboncengan di tanjakan Blok M Square basement. Ayo Om. Ayo, mulai ya. Sip. Masih bisa dihandle dengan baik ya. Kecepatan di 14 km per jam. Oke. Sekarang saya coba berhenti di tengah tanjakan berboncengan. Lihat bisa nanjak gak? Wah, ngeden juga awal. Masih bisa nanjak sih. Oke. Aduh. Nah, teman-teman, sekarang saya akan tes tanjakan yang di Blok M Square ke gedung ya, teman-teman. Ini tanjakannya agak melingkar dan menanjak ya. Ayo kita coba. Tanjakan lumayan, speed sekitar 17-18. Bisa ya, bisa di-handle. Wow, lumayan. Sekarang kita berboncengan berdua tanjakan Blok M Square. Ya, ayo Om. Aduh, ngeden nih, ngeden. Tapi bisa. Masih bisa handle. Wah, ayo, sip. Masih bisa di-handle, lebih lama aku pembalap ya. Pembalap ya. Aduh, oke. Cara. Udah mulai lemot. Teman-teman, akhirnya saya sudah sampai tujuan. Saya sudah tes beberapa tanjakan dari Pejaten hingga Blok M. Nah, kita tes dulu untuk total jarak tempuhnya berapa yang sudah saya tempuh. Yuk, kita lihat dulu ya, teman-teman. Nyalain. Oke, di speedometer menunjukkan itu di angka 1239 kilo, yaitu total sudah saya menempuh 34 km. Nah, namun di Garmin, menurut Garmin saya menunjukkan sekitar 28 km ya teman-teman. Ada sedikit perbedaan, namun tidak signifikan. Oh, masih oke. Nah, untuk kedua, tanjakan. Saya sudah melewati beberapa tanjakan. Tanjakan pertama yaitu di tanjakan flyover, itu bisa ditanjakin dan bisa di-handle dengan motor T3 ini dengan sempurna, dengan seorang diri ya. Namun ada beberapa tempat seperti di Kemang, yang kedua ya, ronde kedua itu tanjakan yang memang rada curam. Untuk seorang diri masih bisa di-handle dengan gampang, namun bila berdua itu bisa ngeden, bahkan ada satu kali gagal. Oke? Dan untuk bagian basement semua bisa ditanjak dengan sempurna juga walaupun seorang diri dan berboncengan. Serta yang ronde kedua di Blok M Square juga bisa di-handle dengan gampang, teman-teman. Ya, kira-kira gitu. Nah, gimana teman-teman? Menurut Anda? Komentar aja langsung di bawah. Oke? Sebelum itu, ingat ya, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, dan like ya teman-teman, ingat dah. Oke, saksikan next episode di Eviolek. Thank you.